satu. Kemudian yang saya hormati Pak Isnan Hidayat, Sekretaris Prodi AFI. Kemudian yang saya hormati Saudara Rahmat S, alumni AFI, selaku moderator hari ini. Pertama-tama tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu yang sempat hadir di kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya saya mohon maaf agak terlambat masuk karena hari ini sementara berlangsung MOU Bupati Banggai dengan Bupati Sigi. Sekarang ini sementara berlangsung, saya pamit sebentar, nanti saya akan balik ulang ke auditorium. Ini karena menghargai undangan dari Ibu Kamridah ini selaku Ketua Prodi. Ya, saya sebetulnya tidak mau hadir tadi ini, cuma terpaksa saya harus tinggalkan kegiatan, ada Pak Rektor di sana tadi, saya pamit. Olehnya sekali lagi saya mohon maaf. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu kegiatan ini kegiatan seminar bisnis, webinar ya, bisnis dengan topik tantangan dan strategi pemetaan karir bagi generasi muda di era digital. Saya kira tema ini sangat menarik untuk kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Apalagi narasumber kita ini Ibu Mas Tuti Aksa. Beliau ini termasuk yang menggeluti bidang ini. Beliau adalah salah seorang pakar di bidang public relation network organization. Saya kira ini sangat tepat beliau untuk membawakan materi ini. Dan beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Pak Ibu Ketua Prodi pada saya untuk memberikan materi pada kesempatan hari ini. Saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Mas Tuti bisa menyempatkan waktu untuk mengisi kegiatan kami. Memang Ibu, kita punya prodi ini, prodi yang kita persiapkan untuk menjadi unggul. Sekarang prodi ini amat baik ya akreditasinya, sama dengan prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oleh karenanya kami mendorong prodi ini untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan ini kan akan menunjang akreditasi akademik. Kita akan mengajukan tahun 2025 nanti untuk AFI, prodi AFI ini. Oleh karenanya saya kira seminar kali ini sangat mempunyai arti khususnya bagi mahasiswa yang jurusan AFI hari ini, yang tentu jurusan AFI ini lagi berpikir-pikir setelah selesai nanti apa yang mereka mau kerjakan. Banyak asumsi di luar bahwa alumni UIN atau IAIN itu selesai hanya menjadi tukang pembaca doa. Tidak seperti itu. Tapi nyatanya bahwa alumni kita di UIN, karena ini jurusan AFI ini termasuk prodi tertua di UIN atau Keramat Palu. Sejak tahun 64 Ibu, sudah cukup lama. Sudah hampir setengah abad usianya program AFI ini. Program studi AFI. Jadi yang tertua ini sebetulnya di ini AFI dengan Tarbiyah, EPAI. Itu adalah program studi yang tertua. Dan alumninya sudah banyak tersebar. Sudah banyak yang menjadi pejabat, menjadi ketua DPR, menjadi pengusaha, dan seterusnya. Oleh karenanya saya kira tentu tantangan dan strategi kita ke depan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa alumni kita nanti ke depannya ini sangat besar, utamanya di era digitalisasi. Oleh karenanya perlu mempersiapkan diri. Makanya kita punya UIN Dato Keramat kali ini
mengembangkan Islam moderat, integrasi ilmu, kemudian entrepreneurship. Ya, salah satu dikembangkan itu adalah bagaimana skill mahasiswa untuk mempersiapkan di era digitalisasi ke depan. Oleh karenanya saya kira harapan saya di kegiatan seminar ini akan banyak memberikan kontribusi Ibu Mastuti, memberikan pencerahan kepada kita, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa kita, khususnya mahasiswa Usuluddin Adab dan Dakwah yang hari ini jurusan AFI. Oleh karenanya Ibu mungkin tidak lama untuk menyampaikan ini. Setelah ini saya mau ke aula auditorium kembali. Saya hanya mengucapkan ucapan selamat kepada Prodi AFI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini secara baik dan sempurna sampai berakhir nanti kegiatannya. Saya kira dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan webinar bisnis dengan tema tantangan dan strategi pemetaan karir bagi generasi muda di era digital dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, seperti kata bijak Kaili mengatakan, belo rapovia, belo rastava, baik yang dibuat, baik yang didapat. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke acara berikut, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Dr. Tamrin MID. Dengan hormat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan, dan semoga sukses selalu untuk acara kita dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azana maghfiratik wassalamata min kulli wa ghanimatan min kulli. Allahumma fahimna fi din wa alimna ta'awil. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal muwafaqata daima fi din wa dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim irhamna waghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Tamrin yang telah memimpin doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator yang kami banggakan, Saudara Rahmat SSAG. Beliau adalah salah satu alumni terbaik program studi Akidah dan Filsafat Islam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudara Rahmat S, dengan hormat kami persilakan. Oke, thank you Bu. Terima kasih. Let's open our meeting today by reciting Basmalah. Dear Excellencies, Mr. Dr. Siddiq MAG as the Dean of Faculty of Usuluddin Adab and Dakwah, Mrs. Kamrida SAGM THI as the Head of Department of Aqidah and Islamic Philosophy, and Mr. Isnan Hidayatullah STHI MSI as the Secretary of Department of Aqidah and Islamic Philosophy, and all lecturers, sorry because I couldn't mention your name one by one, and of course all my friends for joining this webinar. Thank you. I thank you Allah for all mercies. I thank you for our Prophet Muhammad SAW for all guidance. So today we are going to discuss about business webinar yang berjudul Tantangan dan Strategi Pemetaan Karir bagi Generasi Muda
di era digital. Hari ini kita kedatangan dua pemateri yang luar biasa. Yang pertama, Mrs. Mastuti Aksa, PhD, as the speaker, and Dr. Siddiq MAG as the Dean of Faculty of Usuluddin Urban Dakwah, dan juga sebagai keynote speaker today. Tantangan dan strategi pemetaan karir bagi generasi muda di era digital. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita berada di masa di mana teknologi digital sangat berkembang pesat. Mau tidak mau, kita harus ikut andil, entah itu menyesuaikan, entah ikut mengembangkan. Paling tidak kita sebagai manusia, pelopor peradaban, tidak tertinggal daripada yang namanya perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, terkhusus dalam hal ini yang diselenggarakan oleh mahasiswa akidah dan filsafat Islam, mungkin ada pertanyaan yang selalu terbesit di benak kawan-kawan mahasiswa yang masih mahasiswa maupun alumni sebetulnya, di mana alumni AFI pada khususnya ada kesulitan untuk menata karir, ada kesulitan bersaing, atau ada tanda tanya besar, bagaimana sih mahasiswa AFI agar bisa bersaing di dunia luar sana? Karena seperti kata kebanyakan mahasiswa, itu the real life itu setelah kita lulus lebih sulit daripada kehidupan kita di kampus. Dunia kerja itu lebih sulit. Nah, di mana dunia kerja seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sekarang itu teknologi digital berkembang. Kita tahu betul bahwa mahasiswa filsafat bukanlah mahasiswa dengan disiplin keilmuan seperti IT, pandai ngoding misalnya, atau skill-skill yang berkaitan dengan teknologi digital. Namun itu tidak bisa menjadi alasan bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Saya pikir sebagai mahasiswa filsafat yang kritis, juga kita harus kreatif dalam hal ini. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita dihadirkan dua pemateri. Dengan pembicara pertama, biar lebih jelasnya kita lihat bagaimana kira-kira tantangan yang akan kita hadapi sebagai pemuda untuk strategi pemetaan karir kita ke depannya. Dengan hormat saya persilahkan Mrs. Mastuti Aksa, PhD. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Terima kasih atas semua partisipasinya dalam kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nantinya itu akan menjadi kesimpulan untuk langkah kita berikutnya. Yang terhormat Bapak Dr. Siddiq MAG yang tadi sudah membuka acara hari ini. Terima kasih support-nya Bapak. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Nur Hayati, Bapak Dr. Tamrin yang tadi memimpin doa, dan Ibu Kamrida sebagai KPS beserta Sekretaris Bapak Isnan Hidayatullah, dan tak lupa kepada para ketua jurusan The Sekretaris, jurusan di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan tak terhingga kepada tamu yang hadir hari ini. Kebetulan juga ada kolega kami dari Prof. Mania dari UIN Alauddin Makassar. Matur nuwun Ibu atas kedatangannya. Dan semua adik-adik mahasiswa yang akan memberikan kesempatan buat kami bagaimana mengasah dan harapan yang akan disampaikan nantinya untuk ke depan menghadapi tantangan di era digital. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, akan lebih baik kalau saya akan memaparkan profil dari saya. Saya Mastuti Aksa yang sangat mengandungi kegiatan public speaking.
Adapun latar belakang pendidikan saya dari Gadjah Mada University, lanjut ke NU, Australia National University, dan lanjut ke Harvard University, Business University, dan aktivitas saya lainnya, saya juga adalah mantan dosen di SMU, Singapore Management University. Penghargaan yang saya miliki, Certified Asesor Badan Sertifikasi Nasional Profesi, Marketing Communication Specialist, Public Affairs Analyst, ya, Office Administration. Kenapa di luar tidak dihargai, bukan tidak dihargai. Pengakuan tentang gelar itu hanya di dunia akademisi. Maka mau tak mau berhadapan dengan dunia kompetensi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menunjukkan kompeten. Tidak perlu berbicara tentang siapa dirimu dan kompetensimu, cukup dengan pengakuan badan sertifikasi, itu sudah mengakomodir apa yang kita miliki. Adapun aktivitas saya adalah coach dan trainer dari beberapa perusahaan, baik nasional maupun internasional. Ini ada beberapa bukti yang kami melakukan saat di Gedung Putih Amerika Serikat, perwakilan Indonesia dalam Asian Economic Community. Dan juga saya adalah konsultan semen Indonesia dan beberapa perusahaan. Saat ini sudah mewakili beberapa perusahaan untuk sebagai konsultan. Ya, demikian mungkin dari kalau saya paparkan semua aktivitas yang ada, ya, sebagai asesor maupun sebagai lecturer di perusahaan atau di university. Sekarang saya akan lanjutkan tentang materi kita hari ini. So I can use it. Bisa terlihat? Yes. Yes, we can, Miss. Oke, ya. Pemilihan tentang tema, tantangan, dan strategi pemetaan karir bagi generasi muda di era digital, saya yakin ada pilihan yang terbaik. Generasi muda saat ini, teman-teman, dihadapkan pada tantangan unik di era digital, tentu yang sedang berkembang dengan pesat. Ya, kemajuan teknologi dan digitalisasi telah mengubah gaya hidup dan cara kerja setiap orang, menciptakan kebutuhan baru dan peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah efek dari digitalisasi. Nah, apa yang kita petakan sebelumnya tentu banyak perubahan ataupun tuntutan untuk melakukan adaptasi tentang pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih tantangan yang kita hadapi untuk melakukan kegiatan itu di era sekarang? Tentunya ada beberapa pergeseran landscape pekerjaan ya dan karir yang kita hadapi. Kalau orang bertanya, tolong share dong bagaimana strategimu sehingga bisa berada di sini. Pertanyaan itu akan saya kembalikan kepada yang bertanya bahwa jangan tanya saat ini. Lihatlah dulu di saat saya menjadi mahasiswa. Di saat teman-temanku masih nongki di kafe, saya sudah harus memetakan karirku ke depan. Nah, jadi jangan mulai sesuatu itu nanti setelah Anda lulus. Tapi persiapkanlah dan siapkanlah peta sebelum Anda melangkah. Apapun itu, Anda mau ke misalnya dari Palu ke Makassar, Anda nggak punya peta. Tentu apa yang terjadi, Anda tidak punya motivasi karena tidak punya tujuan kemana. Apalagi saat ini di era digital, pergeseran landscape pekerjaan dan karir itu banyak banget teman-teman. Ya, apa yang pertama? Pekerjaan baru bermunculan. Dulu kita bertemu dengan orang untuk membayar sesuatu kalau Anda membeli, misalnya kalau lewat jalan tol. Sekarang kita tidak perlu lagi menemukan SDM. Seiring kemajuan teknologi, pekerjaan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terus bermunculan. Dan sebenarnya itu membuka peluang karir yang belum terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Bahkan kami yang gen sebelumnya pun
akhirnya tetap berusaha beradaptasi melakukan pemetaan karir. Dan yang kedua, pergeseran apa lagi yang terjadi, yaitu tuntutan keahlian global. Pasar kerja kini semakin terhubung secara global, menuntut keterampilan adaptif dan kemampuan bekerja sama tentunya lintas budaya untuk sukses dalam berkarir. Maka yang dibutuhkan apa di sini? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, dan kemampuan untuk eksekusi. Ya, terus pergeseran landscape yang lainnya apa, Ibu? Saya cukup mengangkat 3 poin saja. Yang paling universal, yaitu disruption akibat otomatisasi. Kemajuan teknologi juga mengancam banyak banget pekerjaan. Dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan, mengharuskan generasi muda fleksibel mengembangkan keterampilan baru. Ya toh ya? Ya, saat saya sebagai desainer, dulu saya kalau mendesain itu harus menggunakan yang namanya Corel, menggunakan ada Photoshop, ya banyak. Sekarang banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan sistem otomatisasi. Ya, contoh misalnya Triload Op, ya itu sudah membuat kita, wow, semakin mudah, so too easy. Gampang banget ternyata mempelajari ilmu lain dibandingkan dulu. Tapi saya nggak mau berbicara tentang masa lampau. Yang saya pikirkan adalah saat ini dan bagaimana persiapan untuk berhadapan dengan masa depan. Bagaimana generasi-generasi muda sekarang jangan hanya terlena dengan handphone yang ada, tapi jadikan handphonemu itu adalah ilmu kedua. Karena disiplin ilmu yang kita pelajari di kampus tidaklah menjamin karir atau dunia nyata yang kita hadapi itu sama dengan disiplin ilmu saat ini. Itu jauh berbeda, teman-teman. Kalaupun misalnya kita tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka disinilah kita akan berada di zona yang tadinya landscape pekerjaan itu, ya kita tidak menyiapkan petanya seperti apa. Sama seperti kalau adik-adik berjalan, tiba-tiba di perjalanan itu ada pembangunan. Kalau kita tidak punya option yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Stagnan di sini. Ya, pentingnya pemetaan karir yang efektif, teman-teman. Yang pertama adalah dengan pemetaan karir, membantu kita menentukan arah dan tujuan. Karir yang sesuai dengan minat, karir yang sesuai dengan bakat, dan nilai-nilai yang kita miliki. Ini yang kita petakan. Jadi, kenapa kita harus memetakan karir itu? Kembali saya katakan tadi, kalau Anda bertanya, berikan saya strateginya. Jangan tanya sekarang, tapi tanyalah dan lihatlah di saat saya mahasiswa dulu. Saat temanku sudah ya pulang kuliah, langsung pulang, saya adalah orang yang berusaha bagaimana saya setelah lulus. Dan yang kedua, pentingnya pemetaan karir. Memetakan karir mendorong adik-adik semua untuk mengeksplorasi peluang pengembangan diri dan meningkatkan kinerja. Apa yang kurang di saya? Adalah sebuah motivasi, maka lakukanlah personality development. Ya, lakukan pengembangan diri. Terus yang kedua, saya sulit mengkomunikasikan sesuatu, masih banyak a, i, u, e. Ya, mau ngomong apa ya? Yaitu this is the zone words ya, kata-kata sampah yang sering muncul. E-nya banyak, kata yang mana ya, gimana ya, itu sebenarnya sampah. Dan itu menunjukkan di sininya terlalu overfull. Sama seperti gelas penuh. Gelas penuh, kalau dimasukkan air, banyak tumpahnya, banyak mengeluhnya. Karena terlalu memposisikan otaknya itu sempurna. Nobody is born smart. Ya, kita jangan memposisikan diri kita itu sebagai orang yang wow. Giliran kita di dunia kerja, ternyata kita tidak punya apa-apa. Karena ada pergeseran landscape yang tidak kita siapkan selama ini. Dan yang ketiga, ya, kenapa kita harus memetakan karir? Memetakan karir mendorong Anda untuk mengeksplorasi peluang pengembangan diri dan meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga tadi adalah buatlah keputusan yang cerdas. Dengan pemetaan karir, kita mudah memutuskan sesuatu. Enggak, kalau orang bilang dipimpong, ya enggak.
kita sudah melakukan itu dengan pertimbangan tinggi, tindakan tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan pemetaan karir, pasti langkah dan tindakan kita lebih terencana dan sesuai dengan aspirasi yang kita inginkan. Sebelum membuat sebuah peta, kita sudah memikirkan konsekuensi yang saya hadapi, pertanyaan yang saya hadapi, jawaban yang harus siapkan. Kata orang awam, ya, sebelum kalian itu berkomunikasi dengan orang lain, munculkan tanya yang akan tertanyakan dan siapkan jawab yang akan nantinya ditanyakan. Ya, walaupun nantinya masih banyak tanya yang tidak tertanyakan, tapi kita semua sudah prepare tentang apa makna kehidupan yang akan nantinya kita petakan. Yang selanjutnya, strategi apa sih yang harus saya siapkan, Ibu? Ya, untuk memetakan potensi dan minat saya. Seringkali orang itu begini, dia tahu potensi dirinya, ataukah dia punya minat, tapi dia tidak mengenal dirinya. Maka yang harus kita lakukan, teman-teman, kenali kelebihanmu, kenali keahlianmu, dan kenali preferensi dirimu. Ya, sering 80% di saat saya memberikan pelatihan kepada publik, saat saya bertanya, coba berikan saya 4 atau 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Kira-kira orang itu akan menjawab lebih banyak yang mana? Ya, siapa kira-kira di grup ini atau di kelas ini yang bisa membantu saya? 5 kelebihan dan 5 kelemahan. Manakah yang lebih banyak disampaikan oleh setiap orang? Kelebihannya atau kelemahannya? Kalau nggak bisa bersuara, ya boleh di chat. Kelemahan, kelemahan, ya boleh di chat. Ya jawabannya. Berapa orang yang menjawabnya? Kelemahan, baik. Ya, ada lagi? Kelebihan. Kelebihan. The next. Ada lagi? Kelemahan. Kelemahan, ya. Berapa orang yang menjawab kelebihan? Just only one. Ya. Nah, disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa kenapa kita itu begitu tidak adil dengan diri kita. Everybody born the most intelligent. Setiap bayi lahir dengan membawa miliaran sel kepintaran. Nobody is born stupid. Gak ada. Gak ada satupun bayi itu terlahir bodoh. Gak ada. Ya, kalau bukan kita yang mengenali diri kita, teman-teman, terus bagaimana orang lain mau mengenal kita? Kalau bukan kita yang mengakui keahlian kita, bagaimana orang lain mengakui keahlian Anda? Ini dulu, tunjukkan bahwa Anda bangga dengan keahlian itu, tunjukkan bahwa Anda bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Bagaimana dengan kelemahanku? Jadikan itu sebagai motivasi. Bukan itu yang di publicity, tetapi justru yang kita tunjukkan adalah kelebihan kita dalam bentuk karya. Dalam bentuk karya. Bukan mengkomunikasikan, oh saya bisa ini loh, saya bisa ini loh, no. Ya, tunjukkan itu dalam bentuk nyata, yaitu apa karya nyata yang kita lakukan. Hari ini memang yang dibutuhkan adalah fakta, bukanlah sekedar halusinasi atau sekedar ilusi. Terus setelah mengenali kelebihan dan keahliannya, nah tentu setiap orang memiliki preferensi pribadi. Kita mau jadi apa sih ke depannya? Saya nantinya harus punya karyawan dong. Ya, kalau saya misalnya saat ini masih menjadi seorang lecturer atau seorang pengajar, apakah saya akan menjadi pengajar terus? Tentu tidak. The next usia 60 atau 65 tahun. Pensiun bukan akhir segalanya. Ya, pensiun hanyalah sebuah aktivitas struktural ataukah jabatan atau karir di suatu tempat. Tapi aktivitas kita secara smart itu tetap berjalan. Maka apa yang harus kita lakukan? Oh, saya pengen menjadi penulis. Jangan lakukan sekarang. Lakukanlah 5 tahun yang lalu. Ataukah mulai dari sekarang peta yang kita lakukan sebelumnya
itu adaptable dengan teknologi yang saat ini. Jangankan adik-adik yang masih mahasiswa, kami aja ya masih tetap belajar karena berusaha memahami perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Perubahan teknologi mengiringi perubahan karakter setiap orang. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu pengertian yang kuat. Ya, pengertian yang luas atas perbedaan-perbedaan dari setiap karakter yang kita hadapi. Gak usah fokus pada hal-hal yang negatif, tapi pikirkan apa yang seharusnya kita lakukan buat orang lain. Apa itu? Jadilah contoh, jadilah tauladan bahwa bagaimana Anda memetakan karir Anda dan membuktikan kepada environment bahwa ternyata semua jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu pikirkan apa yang orang lain pikirkan, tapi pikirkan apa yang harusnya Anda lakukan. Ya, just it. Terus yang kedua, eksplorasi minat Anda. Temukan bidang yang membangkitkan antusiasme dan semangat Anda. Ibu, saya kuliah di fakultas filsafat, ya. Tapi sebenarnya saya juga punya bidang yang membuat saya semangat. Apa itu? Saya suka desain interior. Ya, saya suka memasak, saya suka makan, dan saya suka membangun jaringan yang kuat. Atau bahkan saya punya minat di bidang teknologi, dan itu membuat saya punya effort yang kuat, punya semangat yang kuat. Maka ini yang harus kita eksplorasikan. Bagian dari apa itu? Keahlian dan kelebihan yang kita miliki. Jadilah berbeda di antara semua orang yang hebat di sekitarmu. Miliki satu perbedaan yang akan Anda masukkan dalam peta. The next, perencanaan karir yang ketiga nih. Ya, perencanaan karir seperti apa? Sesuai tujuan dan rencana aksi untuk mencapai karir impian. Kalau kita punya tujuan yang kuat, maka motivasi ini ada dalam diri kita. Apakah itu benar? Belum tentu, ya. Tapi ada orang punya tujuan, tapi dia tidak punya motivasi. Karena dia tidak tahu memulai dari mana. Maka dari itu, ayo kita petakan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, identifikasi potensi dirimu, eksplorasi minat yang ada, dan baru rencanakan karirmu ke depan. Seperti apa? Karir impian kita. Banyak, Ibu. Ya nggak apa-apa banyak. Di saat Anda membuat sebuah tujuan, ternyata dalam perjalanannya Anda mengalami kendala. Terus apa yang harus saya rubah? Jangan pernah rubah tujuanmu, tapi yang Anda harus rubah adalah strategimu. Ya, ini yang banyak terjadi. Akhirnya tujuannya berubah, maka enggak nyampe-nyampe kita. Yang mereka tidak pikirkan, oh, tujuanku haruslah tetap sama seperti apa yang di peta. Yang harus saya rubah adalah strategi bagaimana mencapai tujuan. Inilah yang sering terjadi di lapangan, teman-teman. Karena tidak punya peta yang kuat. Ya, perencanaan karir. Next. Silahkan dikumpulkan semua tanya yang nantinya akan tertanyakan. Ya, saya akan paparkan lebih detail dulu. Pertanyaan kembali, Ibu, bagaimana saya memahami minat dan kemampuan saya? Ya, ada ya, seperti ini. Dia punya minat, ya, dia juga punya bakat dan kemampuan diri. Tapi bagaimana mengenalinya? Ya, sekarang so to easy, mudah karena sistemnya sudah teknologi digital. Aktivitas yang benar-benar Anda nikmati. Dan itu menyenangkan buat kalian. Ya, minat ini adalah kunci menemukan tujuan karir yang tepat. Ya, minat dulu. Ya, kalau nggak punya minat, pergerakannya susah. Ini menjadi manusia on off. Ya, seperti saklar lampu. Kalau di-on-kan hidup, kalau nggak di-on-kan dia mati rasa. Nah, karena dia tidak punya minat, dia tidak mengenali dirinya untuk apa saya hidup. Maka setiap orang wajib membuat proposal kehidupan untuk dirinya sendiri setiap tahun. Dan memahami minat yang kedua adalah menggali bakat. Caranya, temukan keterampilan alami
keterampilan alami yang adik-adik miliki yang bisa Anda kembangkan dengan mudah. Ya, bakat ini bisa menjadi aset yang berharga di dunia kerja. Bakat itu tidak dipelajari, tapi wajib dikembangkan. Ya, beda dengan minat. Minat itu bisa jadi karena motivasi kita, tapi bakat itu bawaan lahir. Ya, kalau kita berbicara tentang teori, ya ada teorinya tentang bagaimana itu menjadi sebuah bawaan lahir, ataukah itu karena pengaruh lingkungan. Minat ini biasanya pengaruh lingkungan. Kalau bakat itu bawaan sejak kita lahir atau dari turunan. Ya. Terus mengasah kemampuan, caranya bagaimana? Pelajari dan tingkatkan keterampilan yang diperlukan untuk karir. Ya, teruslah belajar berkembang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Apa sih Bu yang perlu? Ya, yang paling banyak dibutuhkan. Kebetulan saya adalah anggota HRD Indonesia. Paling banyak yang dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, sehebat apapun seseorang, kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan kehebatannya dalam bentuk bahasa tubuh, dalam bentuk bahasa verbal, maka itu akan ketinggalan atau tereliminasi berdasarkan seleksi alam. Kalau dulu silent is a goal, itu benar. Ya, di saat kita berhadapan dengan handling komplain, kita menjadi pendengar yang bijak. Tapi apapun itu, attitude is everything. Ya, ini yang harusnya menjadi pembeda kita dengan orang lain. Kemampuan kita menyapa orang lain lebih awal. Jangan menunggu orang lain menyapamu, tapi pastakan dirimu untuk menyapa orang di sekitarmu. Karena dengan menyapa orang lain, tanpa kita sadari sebenarnya kita mengiklankan diri kita bahwa lihat saya hadir. Ya, tapi dengan Anda berjalan terus, kenal tidak kenal oleh siapapun, maka sapalah setiap orang yang Anda temui. Tujuannya apa? Anda meninggalkan goresan. Goresan-goresan inilah nanti yang akan menjadi warna-warni kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Misal, pada saat Anda kuliah nih, nggak kenal adik tingkat atau kakak tingkat. Ya, paksakan diri kita untuk menyapa mereka. Selamat pagi. Ya, nanti sering-seringnya kita berusaha mencari itu namanya. Siapa ya, Dek? Oh ya, Pak Andi. Pak Andi, selamat pagi. Kenapa bukan selamat pagi, Pak Andi? Adalah pada setiap nama. Pak Andi, selamat pagi. Ya, Pak Saifullah, selamat pagi. Orang itu akan bangga kalau kita mengingat nama mereka dibandingkan selamat pagi, Pak. Ya, mungkin the first time bisa kita lakukan itu. Bahwa kita menyapa orang tanpa mengenal, kitalah yang mengenalkan diri kita. Misalnya nih, siapa di sini yang mau saya sapa? Ibu Andi Anirah. Ya. Atau Ibu Iramadana. Bu Iramadana, selamat pagi. Ya, ini yang kita lakukan. Bukan selamat pagi, Bu Ira. Tujuannya apa? Dengan mengingat nama orang itu, berarti kita diberi kesempatan untuk menjalin intensitas komunikasi lebih jauh ke depannya. Ini yang harus tetap dipelajari untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kita dengan orang lain. The next. Bagaimana mengeksplorasi itu? Ya, mengeksplorasi tren dan peluang karir yang baru, Ibu, di era digital. Sekarang di tahun 2024 begitu banyak peluang. Ya, dan perubahan landscape tadi memberikan kesempatan baru buat kita untuk mempelajari teknologi-teknologi yang baru. Di era digital yang terus bergerak cepat, muncul banyak peluang karir, teman-teman, yang perlu kita eksplorasi. Identifikasi tren industri, ya, dan perkembangan teknologi itu dapat membuka kesempatan kerja yang unik dan menantang. Banyak. Ya, mulailah mempelajari keahlian baru yang dibutuhkan di masa depan. Gak ada kata berhenti untuk belajar. Jangan biarkan dirimu tertinggal. Jadilah orang yang adaptif dan siap beradaptasi sesuai dengan pergeseran landscape yang saya terapkan di awal. Ya, kemampuan beradaptasi ini akan menjadi kunci keberhasilan.
dalam meraih peluang karir yang menjanjikan di era digital. Ya. Pengembangan keterampilan yang relevan apa, Ibu? Dengan future work trends di tahun 2024, apa yang harus saya siapkan? Dan apa yang harus saya lakukan? Di sini bisa kita siapkan strateginya. Ya, tetaplah adaptif. Ya, itu yang pertama. Makanya saya bilang komunikasi itu penting. Ya, personality development itu harus tetap diasah. Di era digital yang terus berubah, teman-teman, kemampuan beradaptasi dan mempelajari keterampilan baru, ya, itu sangat penting. Seorang profesional harus senantiasa bersikap open-minded terhadap pembelajaran sepanjang karir. Jangan pelit ilmu. Ya, semakin kita memberi, maka Tuhan akan semakin memberikan yang terbaru buat kita. Kalau kita pelit ilmunya, pelit keahliannya, ya, maka kita akan hidup dengan ilmu-ilmu yang tempo dulu, tidak ada perubahan pengembangan. Ya, everybody born the most intelligent. Itu harus selalu diingat bahwa setiap orang datang dengan ilmunya masing-masing. Dan setiap bayi terlahir itu sudah membawa miliaran sel kepintaran. Maka setiap orang yang kita temui pastinya dia membawa ilmu buat kita. Dan yang kedua, setelah kita sudah menyiapkan keterampilan yang relevan dengan kita, ya, yaitu tetap adaptif. Yang kedua apa? Kuasai teknologi terkini, ya. Penguasaan teknologi digital seperti analitik data, analisa data, ya, kecerdasan buatan, dan otomasi menjadi sangat dihargai di sini, teman-teman. Di pasar kerja saat ini, ya, teruslah perbaharui keahlian kalian sesuai dengan tren industri. Dan yang ketiga, keterampilan yang lunak yang harus kuat yaitu soft skill. Soft skill itu dalam hal kemampuan teknis, keterampilan seperti komunikasi. Saya selalu kedepankan, kenapa komunikasi? Ya, orang tidak akan pernah menjadi peramal untuk diri kita kalau bukan kita yang menyiapkan diri. Semua hal bisa berkomunikasi dalam diri kita, baik secara verbal maupun non-verbal, baik dalam bentuk karya maupun dalam perilaku. Ya, setelah komunikasi apa? Pemikiran yang kritis. Kritis itu didapatkan dari mana? Banyaklah membaca, karena membaca adalah jendela ilmu. Ya, miliki buku. Jangan hanya membaca di Google saja. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena basicnya, kecuali kalau dia membawa satu teori itu ini. Ya, setelah itu kritis, ya, artinya kita memiliki sebuah solusi atas apa yang kita miliki. Dalam arti di sini perbanyaklah teori. Kata orang teori itu tidak sesuai dengan fakta. Tidak, ya. Teori tidak selalu benar, enggak. Teori dibuat pastinya sudah melewati 88 kali hipotesa atau uji coba. Tidak mungkin dia menjadi sebuah teori tanpa uji coba. Kenapa dia salah? Sebenarnya tidak salah, hanya tidak tepat sasaran dengan dunia nyata yang Anda pakai. Maka Anda boleh memilih teori-teori yang kuat di situ. Nah, supaya analitis kita juga kuat. Ini yang dimaksud pemikiran kritis. Banyak membaca, banyak buka wawasan. Terus yang ketiga, leadership-nya harus kuat. Artinya apa? Bekerjalah secara mandiri, jangan terlalu tergantung orang lain, ya. Dalam artian di sini, kita bisa bekerja secara mandiri, kita juga bisa bekerja dengan orang lain. Faktanya, banyak orang bisa bekerja dengan dirinya sendiri, tapi tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini akan tereliminasi berdasarkan seleksi alam kalau dia berada di dunia kerja. Yang dibutuhkan adalah adaptable. Artinya, Anda bisa mandiri, Anda juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Jangan pintar sendiri. Ya, ini tidak bisa dibiarkan di dunia kompetitor seperti ini. Nah, setelah memiliki leadership-nya kuat, ya, latihlah keterampilan ini secara konsisten. Konsisten inilah yang kadangkala orang itu sulit kalau tidak punya peta atau pemetaan karir yang kuat. Terus mengembangkan yang keempat adalah berpikir kreatif. Kenapa kok mudah berpikir kreatif? Karena kita sudah terbentuk dengan
knowledge komunikasi, pemikiran kritis, leadership, cukup 3 ini keterampilan soft skill yang kita miliki, maka itu dengan mudah kemampuan untuk berinovasi dan memecahkan masalah dengan cara yang unik akan menjadi nilai tambah dan berharga. Nah, harapan kami kembangkan minat ini di luar bidang utama yang Anda inginkan. Dan selanjutnya, bangunlah jaringan dan koneksi profesional. Ini penting ya, membangun jaringan dan koneksi profesional menjadi kunci penting dalam pemetaan karir generasi muda di era digital. Dengan jaringan yang luas, Anda dapat memperoleh informasi, Anda dapat memperoleh saran, bahkan mendapatkan peluang yang tidak terduga karena jaringan kita yang luas. Aktiflah berpartisipasi dalam komunitas profesional. Ya, hadirilah acara networking, mengembangkan hubungan yang bermakna dengan mentor atau rekan kerja. Ya, manfaatkan teknologi untuk mempertahankan dan memperluas jaringan Anda secara virtual. Ya, saya pernah mendapatkan saya lama di negara Sakura. Saat itu, prinsip mereka di setiap sudut kerja, mereka selalu ada tulisan. Bergosiplah engkau, maka engkau akan difitnah. Kerjakan tugasmu dengan baik, maka engkau akan dihormati. Ini prinsip orang Jepang, teman-teman. Dan ada satupun teman-teman selama saya berada di sana dan sama saya bekerja, gak pernah saya menemukan mereka itu bergosip. Karena bagi mereka, otomatis hukuman Tuhan akan datang secara nyata. Karena kita akan memfitnah. Setiap orang yang bergosip, isinya adalah fitnah. Kenapa? Kalau mereka fitnah, itu menimbulkan rasa malu. Dan orang Jepang selalu percaya harga diri lebih baik mati di ujung samurai daripada hidup menanggung malu. Ya, karena orang yang digosipkan pasti akan malu. Inilah prinsip yang saya sangat terpatri dalam mindset saya. Jangan deh bergosip, ya ngapain sih? Kita ingin membangun jaringan koneksi profesional, ya intinya nobody is born smart. Hari ini dia menjengkelkan, besok hari dia yang akan menjadi bintang iklanmu atas sebuah karya yang Anda ciptakan dalam hidupmu. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Mungkin hari ini Anda tidak serak dengan dia, tapi jangan ingat kejelekan orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Hari ini dia bisa jadi ya tidak menyukaiku, tapi di kemudian hari dialah yang akan menjadi bintang iklan atas sebuah karya yang saya miliki. Ya, change your mind. Rubahlah pola pikirmu. Selanjutnya, peran teknologi dalam pemetaan karir kan sudah mudah nih. Ya, akses informasi karir. Misal nih teman-teman, teknologi memungkinkan akses mudah ke informasi seputar berbagai peluang karir, tren industri, kebutuhan pasar dan tenaga kerja. Kita kan dengan mudah tuh membuka. Nah, kalau misalnya ya indikator yang dibutuhkan kita miliki, maka itu yang kita kembangkan. Tapi kalau belum, maka itu yang akan kita ciptakan. Yang kedua, penilaian diri digital sekarang kan banyak tuh. Ya, saya ini orangnya seperti apa ya? Saya nggak punya uang banyak tuh ke psikolog untuk mendapatkan IQ saya, EQ saya seperti apa, SQ saya seperti apa. Cukup dengan alat penilaian online, teman-teman, dapat membantu mengidentifikasi minatmu, bakatmu, keterampilan untuk menentukan arah karir yang tepat. Saya berada di bidang apa? Ya, itu gampang. Sekarang semua banyak yang serba gratis. Ya, tinggal bagaimana minasi, itu namanya ilusi. Ya, terus platform keterampilan. Ya, platform pembelajaran daring banyak menawarkan beragam kursus dan program pelatihan unik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Misal, banyak pelatihan public speaking, banyak pelatihan leadership, banyak pelatihan tentang pemetaan karir yang bisa kita miliki. Dan kita ikuti secara gratis. Dan yang keempat, perbanyak temanmu. Banyak teman berarti banyak ilmu. Karena kita selalu
menanamkan dalam pikiran kita, setiap orang adalah ilmu buat kita. Kolaborasi jarak jauh, ya. Teknologi memfasilitasi koneksi dengan mentor, rekan, dan komunitas profesional, meskipun terpisah secara geografis. Contoh nyata seperti yang kita lakukan hari ini, teman-teman. Ya, 5 minutes, ya. Yang terakhir, strategi pengumpulannya, pengambilan keputusan dalam karir. Setelah saya petakan semuanya, Ibu, saya sudah memahami diriku, kelebihanku. Sekarang apa? Pahami kekuatanmu dari kelebihan yang ada, ya. Kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi tadi. Setelah itu eksplorasi opsinya ataukah membuat beberapa pilihan, ya, menjelajahi berbagai peluang karir sesuai dengan diri kita sendiri. Terus rencana menyusun aksi untuk mencapai tujuan karir. Pengambilan keputusan, kalau kita terbiasa memetakan karir, itu akan membuat kita itu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, ya. Karena pada saat kita melakukan peta, tentu kita melakukan langkah-langkah sistematis. Ya, setelah mengenali diri, menggali kekuatan tadi, kita akhirnya membuat rencana aksi yang realistis untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Ya, kesimpulannya, karena waktu saya ya sangat terbatas, ya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya apa, Ibu, yang harus saya lakukan dalam perjalanan memetakan karir di era digital yang penuh tantangan? Ya, generasi muda, bahkan generasi seperti kami semua ini yang belum terbiasa memetakan karir, ya, harus senantiasa belajar beradaptasi. Ya, beradaptasi, mengembangkan diri. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi yang tepat dan terus memperluas jaringan profesional. Pertanyaannya selalu muncul, Bu, saya itu sulit banget menyapa orang lain karena pola pikir Anda seperti gelas penuh. Apa itu gelas penuh? Cuma pengen disapa tapi tidak mau menyapa orang lain. Itu namanya gelas penuh, memposisikan diri lebih hebat dari orang lain. Coba enggak usah ingat gelasmu. Selalu berpikir bahwa saya butuh orang lain, saya butuh orang lain, saya butuh orang lain. Demikian teman-teman. Ya, diharapkan ada kerjasama untuk menimbulkan tanya yang nantinya akan menjadi pengembangan dalam kegiatan webinar hari ini. Disilahkan kami kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Miss. Wow, that was amazing presentation. So, sekarang bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh tadi disebutkan, silahkan ketik di kolom komentar. Kalau mau bertanya ya, persoalan pentingnya pemetaan karir. Tadi sudah sebetulnya sangat lengkap sekali. Ayo teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ini terkhusus mahasiswa AFI yang mungkin sudah ada, ya ada yang juga sudah alumni atau ya apalagi mahasiswa AFI yang masih berkuliah, silahkan bertanya seperti yang Ibu katakan tadi. Jangan ambil keputusan setelah selesai. Nanti lulus kuliah baru ambil keputusan pemetaan karirnya seperti bagaimana, tapi tentukan dari sekarang. So this is your chance, guys. If you want to ask, just ask. Ahmad Masud, disilahkan. Oh iya. Any question? Okay, thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masud dari kelas Akidah Filsafat Islam semester 2. Jadi saya mau sharing ini persoalan digitalisasi hari ini. Nah, saya itu berasal dari daerah Mamuju Tengah, di mana saya juga aktif di forum pemuda literasi. Jadi kami itu buat semacam program tentang pengembangan penggunaan alat digital seperti komputer dan lain-lain sebagainya. Jadi yang kami punya kendala adalah persoalan akses internet. Akses internet, Ibu. Jadi di daerah kami itu, di pelosok daerah itu yang menjadi problem kami. Maksud saya, untuk teman-teman generasi muda itu tidak akan mampu
mengembangkan dia punya potensi dalam hal digitalisasi. Sebab jaringan yang lemot lah dan lain-lain sebagainya. Jadi hari ini, zaman saat ini itu memaksa kita untuk berbaur ataupun mengembangkan kita punya pengetahuan, pengembangan alat digitalisasi itu seakan-akan dipaksa. Sedangkan kami punya persoalan saja, persoalan jaringan untuk mengakses internet itu sangat sulit. Nah, itu yang menjadi problem kami di teman-teman forum pegiat literasi. Bahkan kami juga membuat semacam kelas itu untuk teman-teman yang berumur 14 tahun untuk mengembangkan dia punya pengetahuan, pengalaman dalam kegiatan ataupun menggunakan alat digital itu sangat kewalahan, Ibu. Jadi saya harap bisa dijawab sedikit persoalan itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Any else? Silakan. Atau langsung dijawab? Gimana? Silahkan moderator. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja, Bu, sembari yang Baik. lain masih memiliki Ya. pertanyaan. Ya. Pak Ahmad Mashud matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya yakin pertanyaan Mas Ahmad ini juga menjadi segelintir tanya dari teman-teman yang ada di kelas ini. Jangan pernah punya alasan untuk sebuah peta. Karena kalau alasanmu yang dominan, maka tujuanmu kecil. Kalau orang memiliki peta, no reason. No reason. Kenapa kita harus selalu memiliki option, pilihan? Semakin kuat tujuanmu, maka semakin kecil alasanmu. Kalau orang itu datang kepada dosennya dengan banyak alasan, bagi kami, orang ini tidak punya tujuan yang kuat. Ya, karena orang yang punya tujuan yang kuat, alasannya kecil. Pasti dia punya option yang lain. Coba tanya para dosen di sini, kalau mahasiswanya datang dengan banyak alasan, yakin saya, mahasiswa itu tidak punya tujuan yang kuat sebenarnya untuk ikut kuliah. Ya. Semakin kuat alasan yang dia berikan, semakin banyak alasan yang diberikan, semakin terbaca bahwa tujuannya kecil. Harus dibalik sekarang. Minimalisir sebuah alasan dan perkuatlah tujuanmu. Semakin kuat tujuanmu, maka semakin sedikit alasannya. Nah, saya tadi mendengar Mas Ahmad mengatakan kami sangat terkendala dengan koneksi. Pasti ada opsi yang lain dong, melakukan pelatihan untuk ya komunitas-komunitas. Jadi membangun ya tetap adaptif, terus berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sini adalah saya kan membangun jaringan yang luas tuh, ya, tentang pelatihan teknologi, ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya memberikan pelatihan, tapi bagaimana caranya tidak menggunakan teknologi dengan jaringan, tetapi menggunakan teknologi dengan software yang kami berikan kepada mereka. Ini pakai softwarenya. Ya, khusus untuk ini kami merakit sendiri, boleh memakai software untuk data analisis, untuk desain, untuk bongkar pasang teknologi yang ada. Semuanya kita buat dalam bentuk tutorial. Kita bisa berikan kepada mereka. Banyak cara, banyak opsi yang harus kita berikan. Makanya kalau kita mau melangkah ke depan, siapkan peta. Jangan menemukan satu alasan. Akhirnya tujuanmu jadi berubah. Tadi saya katakan, di saat kita sudah membuat sebuah peta, tujuannya jangan dirubah. Kalau menemukan sebuah kendala, tetapi yang dirubah adalah strateginya. Tujuan tetap, strategi tidak. Oke, ya. Jadi ada dua. Kuatkan tujuanmu dan pahami strategi yang ada. Dan yang ketiga, tadi sudah mengatakan ada kelas-kelas yang kami berikan. Ya, itu sudah mulai dilakukan, tapi dikembangkan. Kelas keahlian sesuai dengan tren industri masa kini kita bisa lakukan. Ya, karena Anda masih semester 2, apa gunanya namanya KKN? Apa gunanya pengabdian masyarakat? Ya, perkuatlah risetmu. Karena apapun yang kita sampaikan, kalau tidak berdasarkan riset, itu hanya just lip service, hanya di ujung bibir.
tidak pernah ada sebuah ya aktivasi ataukah action. Kalau kita menyampaikan sesuatu, misal nih, Bu Ira Madana, ya saya punya ide begini, begini, begini. Pasti Bu Ira itu akan mengatakan, berikan saya hasil risetmu. Kebutuhannya apa, strategimu seperti apa, pilihan strategimu seperti apa. Yes, kita jalan. Tapi kalau hanya datang dengan ide, bagi Bu Ira, itu hanyalah halusinasi. Ya, semua harus dengan data. Data baru bisa dilakukan sebuah action. Kalau hanya disampaikan, itu hanya ilusi atau halusinasi saja. Begitu, Mas Ahmad? Ya. Perkuat tujuannya. Mas Ahmad? So, any education for me? Yes, thank you, Ma'am. Okay, welcome. So, any else? Mas Saifullah, enggak? Saifullah Ya, silakan atau yang Mbak Andi dulu, monggo. Silahkan moderator, yang mana dulu yang ditunjuk? ayo silakan Saifullah boleh. Langsung saja. Oke. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya selamat siang. Siang. Saya Saifullah, mahasiswa AFI semester 4. Jadi pertanyaan saya Bu begini. Jadi kan Ibu terangkan tadi bagaimana mencari kemampuan atau bakat sendiri. Perlu diketahui Bu, mahasiswa AFI itu kebanyakan mengenal pembelajaran atau belajar tentang ilmu-ilmu di luar dari digital. Begitu Bu. Nah kemudian kalau menurut logika saya, seperti ibarat belajar membaca Al-Quran, kalau tidak ada gurunya, itu kan setengah mati Bu. Jadi kita mau belajar digitalisasi, tapi mau belajar di mana Bu? Maksudnya kita harus mencari sendiri, karena kalau dilihat dari jurusan sendiri kan tidak terpatok di kira-kira begitu Bu. Menarik Pertanyaan ya, saya sering pertanyaannya. Baik ya, ini hampir sama sih dengan pertanyaannya Mas Ahmad ya, bahwa ada sesuatu yang disalahkan ya. Please tidak selalu menyalahkan, karena ini terlihat nih anak-anak yang bertanya ini kan belum terbiasa dengan peta ya. Tapi saya suka ya, terima kasih Mas Ahmad, Mas Saifullah ya, menyalahkan kenapa kita tidak belajar teknologi. Tadi kan Bu Itu sudah menerangkan tuh ya. Sekarang banyak loh yang bisa kita lakukan ya, banyak di luar sana akses informasi, peran teknologi dalam pemetaan karir yang bisa kita temukan secara gratis ya. Pelatihan keterampilan, platform pembelajaran daring menawarkan secara gratis beragam kursus pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, itu banyak. Tinggal kita bisa nggak sih memiliki sikap adaptif ya, beradaptasi. Kalau Anda bertanya, latar belakang pendidikanku, kok bisa saya berada di dunia bisnis? Saya nggak pernah belajar di Fakultas Ekonomi. Ya, saya nggak pernah belajar di Fakultas Ekonomi, tapi alhamdulillah saya memiliki beberapa produk di Prancis, ya, dan di Korea, di Jepang. Ini banyak. Saya mau belajar. Kalau waktu itu belum ada teknologi, setiap orang yang saya temuin, saya jadikan itu adalah ilmu. Punten Bapak, saya nggak paham ini. Bolehkah Bapak meluangkan waktu buat saya 10 menit aja? Ajari saya. Ya itu. Kalau kita benar-benar meminta, enggak mungkin orang itu tidak tergerak moralitinya untuk membantu kita. Ya artinya apa di sini adik-adik? Turunkan egomu. Tekan egomu, ya, kendalikan egomu untuk menerima kelemahanmu. Saya punya kelemahan secara teknologi, ya, maka saya harus mencari teman-teman. Mas Rahmat kan bisa nih secara teknologi, ya, nggak apa-apa ya Mas, saya nggak punya uang nih, tapi insya Allah dengan doaku, saya yakin engkau bisa membantuku, ajari saya bagaimana
tentang teknik komputer dalam hal ini, tentang menganalisa data. Oh, saya nggak bisa, kata Mas Rahmat. Tapi saya punya teman, itu yang namanya apa? Dia punya jaringan. Semakin banyak temanmu, semakin banyak ilmumu. Ya, jadi jangan mengeksekusi dirimu sendiri, jangan menutup diri. Berusahalah dengan luas, menyapa setiap orang, berusahalah dengan mudah, mengingat semua nama orang. Ya, Mas Saifullah. Ya, jadi selalu ingat, Wiramadana, selamat pagi, Ibu. Ya, Ibu sehat selalu kalau kita sudah kenal. Tapi kalau belum kenal, kita cuma mengatakan, perkenalkan saya Saifullah, Ibu. Selamat pagi. Kenalkan namamu. Ya, kenalkan namamu agar dia bisa mengenalkan namanya. Kalaupun tidak, saya nggak nanya nama kamu, ya nggak apa-apa Ibu. Ya, insya Allah saya akan berusaha mencari nama Ibu. Sering begitu, tidak semua orang yang kita temui di luar dari diri kita itu memiliki pikiran yang positif dengan kita. Ya, kalau kita misalnya senyum, tapi orang itu nggak senyum. Ada yang mengatakan malu banget Ibu, kenapa harus malu? Kita nggak melanggar rule yang sebenarnya. Dengan senyum, bagi saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Justru itu adalah tabungan buat saya. Tersenyumlah walau orang itu tidak meresponmu dengan sesuai harapanmu. Tuh ya, Mas Saifullah, banyak jalan. Yang penting sekarang tanamkan apa yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana membangun jaringan dan koneksi yang luas, bagaimana mengembangkan keterampilan yang relevan dengan peta yang saya buat, adaptif, kuasai teknologi, keterampilan soft skill, berpikir kreatif, semuanya tidak bergantung pada satu teknologi yang namanya era digital. Pertanyaan balik, apakah Bapak Ibu dosen yang mengajar di tempat Anda dulunya sudah lahir dengan teknologi? Jawabannya tidak. Pasti mereka akan belajar dari orang-orang di sekitarnya. Ya, tidak sekarang dengan mudah sampai akhirnya kita tidak membutuhkan orang lain. Salah kita. Mungkin di Indonesia masih 4.0, tapi di Jepang sudah menggunakan 5.0. Artinya apa? Lebih mengedepankan hubungan humanis atau kemanusiaan daripada teknologi. Kita masih mengunggulkan teknologi, lupa bahwa manusia juga adalah orang yang lebih cerdas dari teknologi. Begitu Mas Saifullah, jadi tidak menjadikan itu sebuah alasan. Ya, pasti harus ada pengembangan yang lain. Makanya kalau kita buat peta, pasti ada opsi nih. Ada berapa opsi yang kita lakukan. Kalau nggak ada ini, maka ada ini. Kalau nggak ada ini, maka ada ini. Ya, Anda masih semester 4, kesempatan Anda masih banyak. Ya, harapannya setelah Anda keluar, Anda berhadapan dengan dunia nyata, Anda sudah siap dengan tegak mengatakan, halo, ya, saya siap untuk diuji. Dengan saya diuji, saya pasti tahu bagaimana kemampuan saya. Tapi kalau saya nggak diuji, saya tidak pernah tahu sampai di mana kemampuan saya. Ya, kadang orang, aduh mau ujian nih takut. Justru senang. Ya, alhamdulillah saya mau diuji. Ini kesempatan buat saya untuk mengetahui kelemahan apa yang ada dalam karya yang saya lakukan. Ya, that's right. So any else? Mas Saifullah, so about you? Yes, thank you, Bu. Welcome. Any else? Yang tadi mau bertanya juga siapa? Andi? Andi, bukan siapa? Ayo silakan secepatnya mungkin kalau ada yang mau bertanya. Soalnya waktu sudah mau memasuki zuhur. Kalau nggak ada Ya, yang bertanya, teman-teman. boleh saya bertanya, Bu? Oh, ada ya? Silakan Ada. ya, sambil menanyakan Ibu bagaimana saya memulai. Ya, saya sudah membuat nih catatan-catatan, tapi bagaimana saya memulainya? Ya. Dalam artian kita harus punya langkah. Oh, saya sudah punya ide, tapi membuat dari awalnya gimana ya? Itu kadang-kadang yang muncul. Ide kembali lagi hanya tertulis di notes yang cantik, di notes yang bagus, tapi tidak dieksekusi. Ya, jangan membuat peta yang Anda sendiri tidak tahu langkah awalnya. Kita sudah punya bayangan nih. Saya misalnya membuat harapan atau peta ke depan 1 tahun atau 2 tahun pada saat ini saya semester 2 atau semester 4, maka
saat saya menjadi mahasiswa, saya wajib ikut organisasi. Ya, kenapa? Saya untuk melatih leadership saya, melatih komunikasi saya. Kan yang dibutuhkan tadi ada berapa? Komunikasi, leadership, ya. Terus teknologi. Ini yang dibutuhkan. Leadership itu bukan memimpin orang lain saja, tetapi memimpin pikiran dan hati nuranimu. Ya, akhirnya terbentuk dalam sebuah tindakan ataukah tampilan. Membuatnya memang harus dibuat. Ya kalau nggak punya peta berarti tujuan kita mengalir air. Kalau mengalir air ketemu batu yang besar ya kita stagnan di situ. Nggak mengalir nih kehidupan. Apakah kita akan tereliminasi berdasarkan seleksi alam? Ya, apalagi sekarang. Mudah banget kita mengembangkan keterampilan yang relevan. Penguasaan teknologi gampang. Ya, apa sih yang tidak mudah? AI banyak di sini. Oke, ada pertanyaan? Mungkin boleh saya bertanya sedikit, Bu, Silakan, Mas karena moderator. saya tidak mau melewatkan kesempatan ini. So, gini Bu, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa dari kuliah kita harus planning. Itu yang saya lakukan. Mungkin kayak curhat sedikit. Waktu saya masih kuliah, Bu, itu saya sudah I made a plan. I want to study abroad, and I plan that after I finish my study in my college, university, I want to go to the Paris for studying English, and I did it. And now, but at the time, actually, I want to study abroad, but when I faced the reality in Paris, itu teacher saya sebut bahwa kamu mau belajar di luar negeri, kamu harus punya uang banyak. Itu saya betul-betul ditampar sama kata-kata itu, Bu. Dan waktu itu saya kayak langsung tiba-tiba down. Dan saya pikir banyak juga teman beberapa yang punya impian sama seperti itu, karena saya bertemu orang lain juga di sana. Dan hampir sama. Kamu mau keluar negeri, siapin kamu punya IELTS. Tes IELTS saja sekian juta. Terus kursusnya berapa. So, saya ganti plan saya. I changed it. Now I want to study in our country in UGM sekarang. Jadi saya betul tidak itu pilihan yang saya ambil. Saya memendam mimpi saya untuk kuliah di luar karena seperti yang kita tahu filsafat di luar tuh itu kayak bagi kita mahasiswa filsafat betul-betul kita idam-idamkan untuk belajar di sana. So, saya mau belajar di UGM, alih-alih yang tadinya pengen di luar negeri, Bu. Ya paling tidak saya bisa tetap belajar. Dan banyak, bukan cuma saya, Bu, tapi banyak teman-teman lain yang istilahnya sama. Kalau dalam filsafat itu istilahnya faktisitas, ketelemparan fakta. Kita mengidam-idamkan sebuah fakta di mana saya ingin, planningnya sudah ada, saya ingin berada di puncak A. Tapi ketika kita jalan, realitas ada saja yang menampar kiri, kanan, dan akhirnya ini loh jalan yang bisa kamu tempuh. Mimpi kamu terlalu tinggi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Yang ya jangankan untuk mengganti mimpinya, banyak bahkan yang juga justru mengubur mimpinya. Bahkan tidak berani lagi, hanya sekadar bermimpi atau membuat planning. Karena sudah itu tadi, Bu. Ya mungkin yang seperti yang Ibu katakan, beralasan. Kita beralasan itu karena realitas. Seperti misalnya sekarang, untuk bisa mempunyai capability di bidang teknologi, memang betul banyak pelatihan-pelatihan gratis. Namun aksesnya sendiri pun itu kurang merata, kurang meluas, semacam di pelosok-pelosok. Semacam sekarang digital analisis itu lagi tren, dan untuk pelatihannya justru semakin baru sesuatu, AI misalnya, itu semakin jarang, hampir nggak ada yang gratis. Yang gratis paling kayak leadership, apalagi Word, dan yang basic-basic yang istilahnya itu pun sekarang saingannya sudah banyak, Bu. Seperti begitu. Makanya ya mungkin betul bahwa kita butuh kreativitas di sana sesuai minat dan bakat tadi yang Ibu sebutkan. Namun tetap itu yang gimana sulit menghindari yang namanya beralasan dengan dalih realitas tadi itu.
Gimana menurut Ibu persoalan ini? Ya. Thank you. Terima kasih Mas Rahmat. Ya, itu fakta. Kalau tadinya Anda mau keluar negeri hanya karena permasalahannya, sebenarnya saat ini Anda jangan berhenti dengan tujuan itu. Tapi tujuan itu bukan berarti mati. Saat ini saya kuliah misalnya di Gajah Mada University, ya, bukan berarti impianku ke luar negeri itu berhenti. Artinya tujuanmu tidak berubah, tapi strategimu yang kamu rubah. Strategimu apa? Kuliah dulu. Barangkali lewat GM saya bisa ke luar negeri. Ya, change your mind. Jangan hanya fokus pada satu titik saja. Selalu penuh dengan alasan. Ini yang membuat orang itu buruk dalam melangkah. Ya, yang kedua, saya nggak punya uang. Semuanya kan sekarang itu serba bayar, Ibu. Halo, bangun koneksi, minta sponsor. Ya, kalau Anda punya kelebihan yang bisa Anda aplikasikan di depan orang, bayari saya. 20% sama dari A, 20% dari B. Manfaatkan saya. Ya, agar saya bisa mendapatkan ini. Kenapa tidak seperti itu? Saya ngalami. Ya, saya bukan orang yang terlahir dengan uang yang banyak. Tapi pada saat saya mau mendapatkan pelatihan, saya menjadi tour guide. Saat saya membayar seperti itu, manfaatkan saya. Kata teman-temanku, itu lu dimanfaatin sama dia tuh, gitu. Nggak apa-apa. Dengan dimanfaatin, berarti saya bermanfaat. Tidak akan menutup kemungkinan manfaat-manfaat yang saya tebarkan ke beberapa orang, itu nantinya akan saya terima di ujung, ya, di ujung kehidupan saya, entah nanti di bulan depan atau 2 atau 3 bulan ke depan. Saya banyak menjadi tour guide. Dari situ akhirnya dia mengajak saya ke negaranya, saya nggak punya uang, nggak apa-apa, saya siapkan visa. Saya siapkan ini. Ya, saya dapat sponsor dari Toyota misalnya. Kenapa? Karena saya menjadi ya komunikator marketing komunikasi di perusahaan mereka. Ini, saya masih kuliah waktu itu. Saya sudah berusaha membangun koneksi dengan para dosen, dengan para ini. Kita tidak selalu, ada aja alasanmu bagi kami. So, many reason, berarti you don't have destination. Ya, Anda mau ke luar negeri, bukan berarti Anda kubur itu, Anda matikan itu. Tapi saya mengganti strategi. Dengan kuliah di tempat A, di dalam negeri, saya yakin jalanku menuju ke luar negeri pasti akan mendapat kemudahan, bahkan kematangan yang lebih baik daripada dulu waktu saya mau ini. Ya, jadi tidak ada kata tujuanku dulu begini, enggak. Tujuanmu tetap, hanya strategimu yang dirubah. Change your mind. Sekarang kita rubah dulu pola pikir kita. Kalau kita masih memasukkan alasan, yakin tidak pernah ada pengembangan dalam diri. Ya, kurangi atau minimalisir sebuah alasan kalau Anda ingin membangun motivasi. Pelatihan apapun, banyak kok yang gratis. Sekarang lo BLK di setiap kota, balai latihan kerja, itu banyak. Biaya-biaya dari pemerintah. Sekarang kita aja yang tidak membuka diri di Pemda atau di Pemkot itu banyak. Ya, banyak. Ya, dosen-dosen Anda ikutlah menjadi asistennya mereka. Barangkali kita bisa dibayar berapa persen, ya. Dan itu kita tabung untuk mengikuti pelatihan itu. Dalam arti di sini, kita berbagi bukan yang Anda jual dalam tanda petik. Oke? Oke. Sekarang kalau karena kita terbiasa dengan kenyamanan dan kecepatan dengan sistem teknologi, maka ini tidak berfungsi maksimal. Maka itulah yang saya selalu ingat, ada guru besar yang pernah saya temukan waktu anak-anak kami masih kuliah, sekolah di luar, jangan pernah tidur siang kalau usiamu sudah lebih dari 13 tahun. Kenapa? Itu yang tidak mengembangkan otak kananmu. Kenapa dulu orang tua kita, usia kita di bawah 13 tahun, kalau nggak tidur siang dimarahin. Tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari, orang tua kita paham banget tentang psikologi pengembangan otak.
usia kita waktu masih kecil dipaksa untuk tidur, bahkan ditutupin pintu untuk tidur siang. Tapi kenapa setelah kita usianya 13 tahun ke atas, tidur siang selalu dimarahin? Kembali lagi, itu artinya secara teori baru saya dapatkan itu setelah saya S2. Saya mengetahui, oh ternyata ini loh maknanya. Kenapa 13 tahun saya dimarahin untuk tidur siang? Tujuannya supaya otak kanan kita berkembang, motivasi kita berkembang, ya kreativitas kita berkembang. Kalau usia kita di bawah 13, wajib istirahat siang. Anak-anakku yang kuliah, yang sekolah kecil, itu sekolahnya pasti memberikan kesempatan sekolah cuma sampai jam 10. Ya, sisanya dipaksa untuk tidur siang. Nggak ada. Ya, SD itu cuma sampai jam 12. Nggak full. Nah, tujuannya yang penting ada kemampuan otak kanan, karena pelatihan otak kanan ini penting. Intinya, paksakan diri untuk berpikir kreatif, paksakan diri untuk adaptif dengan peta perencanaan yang Anda buat. Kalau tidak jalan yang ini, saya punya strategi ini. Intinya tujuanku tidak berubah. Strategiku yang tujuannya jangan dirubah untuk ke luar negeri tetap. Tapi untuk saat ini, ya saya harus punya strategi. Saya harus sekolah dulu. Lewat sekolah ini, saya bisa membangun jaringan-jaringan dengan siapapun, sehingga saya bisa maju untuk tujuan saya dari awal. Demikian. Thank you, Bu. Oke. Welcome. Wah, mungkin cukup ya teman-teman karena waktu sudah mendekati zuhur di waktu Indonesia Tengah. Dan oke, mungkin langsung saja saya simpulkan tadi bahwa perlu adanya pemetaan karir. Dan pemetaan karir ini tuh dilakukan sebelum lulus, sebisa mungkin sedini mungkin. Jangan nanti lulus baru berpikir. Jadi harus disesuaikan. Nah, selama pemetaan karir itu, teman-teman perlu mengetahui, menyesuaikan minat dan bakatnya. Itu kan di kampus sudah ada tuh yang namanya minat dan bakat, ada UKM-UKM tersedia, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di kampus, baik itu fakultas, jurusan, atau universitas. Itu banyak sekali selama saya kuliah kemarin. Dan itu perlu mungkin dipertahankan juga buat teman-teman jurusan. Adakan, kemudian saya ingat ada pelatihan juga, itu bagus. Semacam pelatihan desain, itu tentunya juga akan berguna nantinya. Kemudian ya, perlu adanya skill yang adaptable. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mempelajari sebuah skill yang baru, yang bisa diadaptasi. Jadi karena anak filsafat sudah tidak mau memegang komputer, jadi tidak ada alasan seperti itu. Saya mahasiswa filsafat, pelajaran saya itu buku, di tangan saya buku terus, tidak harus laptop, komputer, tidak, tapi pelajari segala sesuatu pengetahuan yang bisa digunakan untuk bersaing di era sekarang. Gitu mungkin. Oke, terima kasih buat teman-teman dan juga pemateri. Terima kasih banyak. Thank you very much. Dan juga Ibu Kamrida, Pak Isnan, Ibu Irma Dana, dan para partisipan. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu saya sebagai moderator undur diri. Saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa. Nah, dipandu oleh moderator yang luar biasa pula. Terima kasih banyak atas semuanya Ibu Mastuti Asa, SPT, MIKOM, PhD. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan. Amin. Baik Bapak Ibu, acara terakhir penutup. Sebelum kita tutup acara ini, kami persilahkan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, beserta narasumber, moderator untuk mengaktifkan kamera ya untuk dokumentasi acara. Silakan panitia. Dengarkan kembali dari kami. Baik,
Terima kasih hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka seluruh rangkaian acara webinar bisnis jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Data Karma Palu dengan tema tantangan dan strategi pemetaan karir bagi generasi muda di era digital. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber, moderator, peserta, dan panitia pelaksana acara yang sudah bergabung. Semoga webinar ini memberikan manfaat buat kita semua, terkhusus untuk jurusan Akidah dan Filsafat. Sedikit pantun kaili dari saya. Tema Mariso Marasa, tema Mabuto Ledo Mabuto. Siapa yang berusaha akan memperoleh kebahagiaan, siapa yang malas tidak dapat bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Saya live duluan ya. Assalamualaikum. Okay, thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, see you in the next meeting.